semuanya, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mereview jurnal. Perkenalkan, nama saya Gina Oya Putri dengan NIO 53481. Nama aku Amjira Pusade dengan NIO 545463. Perkenalkan, aku Fairuzi Gaisana dengan NIO 533932. Baik, sekarang izinkan saya untuk memulai pembahasan tentang metabolisme energi pada cedera otak traumatik. Cedera otak traumatik memicu gangguan fisiologis dan biokimiawi yang akan menyebabkan perubahan yang signifikan pada metabolisme energi otak. Perubahan ini tampak terutamanya dalam bentuk peningkatan kebutuhan energi, kedua disfungsi mitokondria, dan yang ketiga adalah pergeseran metabolisme menjadi lebih anaerob. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme cedera otak traumatik. Dimulai dari bentuk cederanya ada dua, yaitu yang pertama, cedera primer akibat trauma langsung yang merusak pembuluh darah, neuron, dan glia. Kemudian ada cedera sekunder yang merupakan proses lanjut yang melibatkan perubahan seluler, inflamasi, dan gangguan metabolik. Selanjutnya, gangguan metabolisme energi di mana glutamat akan dilepaskan secara masif yang akan memicu gangguan hemostasis ion, terutama pada ion K+, Na+, dan Ca2+. Selanjutnya, meningkatnya kebutuhan energi untuk perbaikan jaringan, dan terjadi juga penurunan metabolisme oksidatif dan peningkatan metabolisme glikolisis secara anaerobik yang akan menghasilkan laktat berlebih dan asidosis. Nah, yang terakhir, disfungsi mitokondria. Cedera akan menyebabkan mitokondria kehilangan fungsinya meskipun oksigen dan substrat tersedia. Hal ini akan menghambat produksi ATP secara aerobik. Selain itu, penumpukan Ca2+ pada mitokondria akan memicu pembukaan permeability transition pore atau PTP, yang hal tersebut akan memicu kematian sel terprogram. Ditambah lagi, produksi radikal bebas akan memperparah kerusakan mitokondria. Proses utama dalam metabolisme energi otak, yang pertama ada glikolisis. Pada proses glikolisis, mengkonversi glukosa menjadi ATP tanpa bantuan oksigen dan menghasilkan laktat. Yang kedua ada siklus Krebs. Pada siklus Krebs, mengoksidasi asetil-CoA di mitokondria untuk membentuk NADH atau FADH2. Kemudian dilanjutkan dengan proses fosforilasi oksidatif. Terjadi pembentukan ATP secara utama melalui transfer elektron di mitokondria. Yang terakhir, ada pentosofosfat pathway atau bisa disebut PPP sebagai jalur alternatif glukosa. Hal ini sangat penting untuk antioksidan. Transportasi dan regulasi energi cerebral. Transportasi oksigen normalnya otak mengkonsumsi 20% energi tubuh dan CBF 50 ml per 100 gram per jam. Terdapat juga penurunan CBF, hal ini mengganggu fungsi saraf dan metabolisme anaerobik. Kemudian reaksi CO2 pada proses hipokapnia, kemudian dilanjutkan vasokonstriksi otak dapat menurunkan CBF. Terdapat juga penurunan PO2, hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan ATP, asidosis, peningkatan laktat, dan berisiko infrak jika berkelanjutan. Kemudian, pada ambang kritis PO2 cerebral adalah 15-20 mmHg. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pola metabolisme otak. Walaupun berat otak hanya sekitar 2-3% dari total energi tubuh, tetapi ia menggunakan hampir 20% dari total energi tubuh. Energi itu digunakan untuk aktivitas sinapsis. Apa sih ini aktivitas sinapsis itu? Aktivitas sinapsis adalah aktivitas pertemuan antara dua neutron satu sama lain sebagai tempat sinyal untuk mentransmisikan neutron satu ke neutron yang lain, dan juga mempertahankan gradien antara ion membran dan fungsi struktural lainnya. Ingat, glukosa merupakan sumber utama energi yang diangkut oleh GLUT1 dan GLUT2. GLUT adalah glukosa transverse yang berfungsi untuk mengangkut glukosa dari luar ke dalam sel. Glukosa kemudian dimetabolisme melalui jalur glikolisis dan siklus asam silter TCA untuk menghasilkan ATP. Selain itu, jalur pentosofosfat pathway berperan penting dalam menghasilkan NADPH yang digunakan untuk mempertahankan sistem antioksidan otak. Dalam kondisi istirahat, neuron menggunakan glukosa, namun saat aktivitas tinggi, ia lebih pilih untuk menggunakan laktat yang diproduksi oleh astrosit. Ini disebut astrosit neuron laktat shuttle hypothesis. Uniknya, otak tidak menggunakan asam lemak sebagai sumber energi karena tidak bisa melewati blood-brain barrier.
Cadangan energi berupa glikogen pun sangat terbatas dan hanya bisa menopang otak selama 1-2 menit saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana metabolisme energi otak berubah setelah cedera otot traumatik atau TBI. TBI memunculkan gangguan secara fisiologis dan biokimia yang serius, seperti pelepasan glutamat berlebihan, gangguan hemostasis ion, dan kerusakan mitokondria. Hal ini menyebabkan gangguan pada metabolisme energi serebral. Karena gangguan sumber oksigen atau kerusakan mitokondria, metabolisme otak bergeser dari aerobik ke anaerobik. Akibatnya, glikolisis meningkat secara berlebihan, menghasilkan akumulasi laktat meskipun oksigen masih tersedia. Fenomena ini sering disebut dengan hiperglikolisis. Penelitian menunjukkan bahwasannya produksi laktat bisa meningkat hingga 65% pada jaringan otot pasca TBI. Bahkan jika aliran darah dan oksigen kembali normal, mitokondria yang rusak tetap akan menghambat produksi ATP secara optimal. Selain itu, mitokondria juga berperan dalam proses apoptosis. Ketika kalsium intraseluler meningkat dan terjadi stres oksidatif, posisi transisi mitokondria atau PTP terbuka, memicu pelepasan sitokrom C, yang selanjutnya mengaktifasi energi kapspase dan menyebabkan kematian sel. Maka dapat disimpulkan bahwasannya disfungsi mitokondria menjadi faktor pembatas utama dalam produksi energi setelah cedera otot traumatik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi, bahwasannya cedera otot traumatik bisa menyebabkan ketidakseimbangan besar dalam metabolisme energi otak. Hal ini terjadi karena peningkatan kebutuhan energi untuk memperbaiki jaringan dan mengembalikan homeostasis ion. Namun di sisi lain produksi energi terganggu akibat disfungsi mitokondria dan pergeseran ke metabolisme anaerob yang sebelumnya itu aerob. Produksi ATP menurun, glikolisis meningkat, dan asam laktat terakumulasi. Semua ini merusak proses otot yang dirusak akibat cedera tersebut. Proses ini juga mempercepat kematian sel melalui mekanisme apoptosis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami proses ini agar ke depan terapi TBI bisa diarahkan otak yang sudah rusak akibat cedera. Tetapi juga perlu perlindungan dan pemulihan fungsi pada mitokondria yang mengalami kerusakan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Dadah!